Sementara itu di Jakarta, Duta Besar Inggris untuk Indonesia menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam masa perkabungan nasional. Deretan papan bunga menghiasi pagar Kedutaan Besar Inggris di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan berisikan ungkapan duka cita atas wafatnya Sri Ratu Elizabeth II. Ucapan bela sungkawa antara lain datang dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ratu Elizabeth II wafat di Kastil Balmoral, Skotlandia pada 8 September 2022 waktu setempat di usia 96 tahun. I'm Owen Jenkins, British Ambassador to Indonesia and Timor-Leste. The death of Her Majesty Queen Elizabeth II is a very sad moment in the national life of the United Kingdom. But as we grieve, it has been a real comfort to receive so many heartfelt messages from friends and partners across Indonesia setting out how Her Majesty touched their lives. We were deeply moved to receive a heartfelt message of condolence from His Excellency President Joko Widodo. And at the end of last week, we were honoured that Her Excellency Foreign Minister Ibu Retno Marsudi came here to the embassy to sign our book of condolence. But it's not only the government of Indonesia who were touched by Her Majesty's passing. The flowers behind me and along the wall of the embassy show how in Her Majesty's 70-year reign she touched ordinary people right across the world and right across. Ya pemirsa, Menteri Luar Negeri menyatakan siap menjawab pertanyaan seputar isu pelanggaran HAM di Papua dalam sidang Majelis Umum PBB ke-77. Pertemuan tahun ini akan dimulai Selasa 13 September 2022 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Ajang sidang umum PBB kerap diwarnai oleh gugatan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Isu pelanggaran HAM di Papua umumnya diangkat oleh negara-negara di kawasan Pasifik, terutama Vanuatu, negara yang paling vokal dalam menyuarakan klaim sepihak tentang keinginan Papua merdeka dari Indonesia. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tritariat, di Jakarta Senin, mengatakan Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk berdialog dengan berbagai negara di Pasifik, untuk mengklarifikasi klaim Papua merdeka. Ya, konon klaim sepihak dari mereka yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya banyak. Ya, yang jelas pertama. Baru-baru ini 3 hari yang lalu Ibu Menteri Luar Negeri berangkat ke Fiji dan ke Solomon Islands untuk menyampaikan bantuan dari Indonesia ke negara-negara tersebut dan juga untuk berdialog dengan negara-negara Pasifik. Yang jelas bahwa sudah banyak sekali kemajuan yang terjadi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan juga hal-hal yang tentunya kita upayakan untuk tidak diangkat dalam konteks pelanggaran-pelanggaran HAM oleh negara-negara yang kembali seolah-olah mengatasnamakan kelompok tertentu di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang jelas semua negara itu mendukung NKRI, ya, integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Isu Papua Merdeka tahun lalu secara terang-terangan dilontarkan Vanuatu dalam sidang Majelis Umum PBB ke-76, bahkan jauh sejak sebelumnya. Alasannya, pemerintah Indonesia dinilai mengabaikan aspirasi rakyat Papua dan Papua Barat hingga tudingan pelanggaran HAM dan demokrasi disertai kekerasan terhadap rakyat sipil. Sementara kasus mutilasi yang terjadi belum lama ini yang dilakukan oleh TNI menimbulkan kekhawatiran akan desakan Papua Merdeka oleh Vanuatu di sidang Majelis Umum PBB. Namun Tritariat memastikan selama negara mayoritas anggota PBB lainnya mempercayakan kedaulatan seluruh wilayah Indonesia, isu ini bisa diredam. Sidang Majelis Umum PBB akan dibuka pada 13 September.
Pertemuan-pertemuan tingkat tinggi akan dimulai pada 20 September. Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan hadir dalam sidang umum PBB hari Selasa dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.